Oke, oke, sudah saya record ya. Ini saya langsung ke preface-nya atau halaman depannya SPSS. Seperti ini. Ini kalau misalnya saya tampilkan data Excel, kelihatan nggak teman-teman? Belum, Bu. Oh, belum ya? Nah, eh, sebenarnya ini memang sedikit banyak membuka aplikasi ya. Kita harus buka Excel, kita harus buka SPSS, pun kita juga harus buka Zoom. Nah, saya share screen yang SPSS dulu sebentar. Ini perlu teman-teman ketahui bahwasanya memang untuk apa namanya data demografi itu kan kemarin kita pakai rumus ya. Sebenarnya nggak hanya demografi aja ya. Data kuesioner pun yang penginputannya masih menggunakan rumus itu harus kita matikan dulu formulanya, kita matikan dulu rumusnya. Jadi hanya nampak angka seperti ini. Kalau data yang saya share ke teman-teman itu sudah dalam bentuk data terkunci atau istilahnya datanya udah nggak akan keluar rumus karena kalau datanya masih keluar rumus kita masukkan itu akan error ya, akan rusak begitu. Caranya adalah ini bisa teman-teman catat aja karena di sini memang datanya sudah rapi, istilahnya sudah dalam bentuk angka aja. Jadi angka terkunci. Ini kalian blok begini. Kemudian copy ya. Pastenya pakai paste nilai di sini yang ada angka 1 2 3-nya. Diklik gitu. Itu nanti datanya akan terkunci. Jadi ketika kalian klik di sini sudah tidak akan muncul rumusnya. Sing Begitu. disipel di Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin diulangi untuk penguncian data? Mohon untuk diulangi sekali lagi, Bu. Diulangi. Baik, begini ya. Nah, ini volumenya saya gedein dulu. Ini, misalkan kan kemarin teman-teman kan membuat formula pakai fungsi if, pakai fungsi VLOOKUP ya kan? Nah, itu datanya harus dikunci, harus istilahnya agar tidak keluar rumusnya lagi. Begitu. Itu caranya adalah satu kolom ini diblok begini, kemudian di copy ya, copy, kemudian pakai pastenya paste nilai yang ada angka 1 2 3-nya. Begitu. Seterusnya seperti itu. Nah, jangan lupa untuk menghapus data-data yang masih bertuliskan laki-laki, perempuan, itu dihapus semua. Jadi memang hanya tinggal angka aja ya. Persiapan datanya seperti itu. Jadi memang hanya tinggal angka, nggak ada lagi istilahnya kolom sini jenis kelamin, terus ini adalah kodenya, terus usia kodenya, udah nggak seperti itu. Jadi sudah tinggal kode-kodenya saja, sudah tinggal angka-angkanya saja. Nah, fungsinya dengan merumuskan kemarin itu adalah menghindari error, di mana kalau misalkan salah satu kolom ini kosong gitu ya, itu akan terjadi error begitu. Jadi pentingnya untuk mengkode itu salah satunya di situ. Ini kita udah nggak mungkin lagi ada salah satu kolom yang error, kolom yang kosong atau tidak terisi atau terlewat begitu ya. Jadi memang data yang tersisa di Excel hanya data angka saja. Data yang bertuliskan huruf seperti laki-laki perempuan, provinsi ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah tidak ada ya. Itu perlu teman-teman catat ya. Seperti ini. Nah, kemudian saya stop share ya. Saya ganti ke Excel dulu. Mohon maaf ke SPSS. Saya pindah ke SPSS. Sebenarnya ini kayaknya bisa ya untuk sharing semuanya. Oke. Ini sudah share ke SPSS-nya.
Ini kita mau memasukkan data, menginput data yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini kita misal input data demografi terlebih dahulu ya. Data demografi ini biasanya di statistik deskriptif kan, istilahnya gitu. Kita buat statistik deskriptifnya itu untuk mengetahui frekuensi dan persentasenya. Frekuensi itu apa? Jumlahnya. Misal, laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya berapa? Perempuannya berapa? Persentasenya berapa? Seperti itu. Kita coba masukkan. File, open, data. Ini, tahapannya ini. Ini untuk membuka data. Silakan mungkin teman-teman ingin catat. Jadi file, kemudian open, pilih data. Oke. Klik. Nah, foldernya diperhatikan. Di folder apa teman-teman simpan ya data yang ingin diolah di SPSS-nya. Kemudian ini tipe filenya teman-teman perhatikan. Tadi tipe file yang bisa terbaca SPSS tipe file apa? Ayo coba ada yang ingin bersuara? Excel, Bu. Ya, betul, tipe Excel. Di sini ada banyak ya sebenarnya, tapi umumnya yang paling mudah untuk merapikan atau menyiapkan data mentah itu memang di Excel. Begitu. Jadi biasanya sih kita akan pakai Excel ya, meskipun ada banyak pilihan. Kita klik Excel, barulah muncul data yang akan kita pilih, yang akan kita olah. Nah, yang akan kita olah adalah misal pertama, statistik deskriptif untuk data demografi, karena kita ingin mengetahui persentase dan frekuensi dari masing-masing data demografi kita. Kita klik data demografi, ya, kemudian kita open. Jadi jangan lupa tipe filenya ini diubah menjadi Excel. Ya, karena kalau nggak Excel, misalkan teman-teman simpan dalam Word, PowerPoint nggak akan terbaca, nggak akan muncul di sini, di kolom ini ya. Kemudian open. Nah, tunggu sebentar. Nah, seperti ini data-datanya. Kemudian, oke. Keluar ya ini share screen-nya. Iya, Bu. Oke. Mungkin ini sebenarnya karena agak berat ya, jadi sering keluar share screen-nya sering mental. Nah, seperti ini datanya. Ini data yang kita input. Oh ya, di SPSS ini, mohon maaf, ini aplikasi saya sering muncul seperti ini nih, F7, F8. Ini sebenarnya nggak ada ya. Kalau misalkan teman-teman juga muncul seperti ini nih, dihapus aja. Oh, mohon maaf, kok nggak bisa. Kita harus hapus sedikit-sedikit. Nggak bisa langsung, ini dihapus aja. Ini kalau di aplikasi saya sering muncul seperti ini. Kalau di teman-teman juga muncul, mungkin bisa dihapus aja. Nah, di SPSS itu dia nggak mengenal spasi. Jadi misal pendidikan terakhir kan ini ya. Nih, pendidikan terakhir ini akan tertulisnya pendidikan terakhir langsung tanpa spasi. Nah, fungsinya, sorry, kemudian akan kita terjemahkan di label agar datanya lebih rapi ketika terolah. Ini di sini kita ketik pendidikan terakhir menggunakan spasi bisa. Jadi melabeli istilahnya seperti itu. Ini rata-rata pengeluaran per bulan juga perlu dilabel ya. Jadi kalau misalkan di sini jenis kelamin itu akan tertulisnya tanpa spasi. Nah, agar datanya rapi, kita tulis labelnya di sini. Jenis spasi kelamin seperti itu. Oh ya, di dalam lembar input SPSS ini ada data view dan juga ada variabel view ya. Nah, kalau data view itu adalah untuk membuat data yang telah diinput. Sedangkan variabel view itu tampilan lembar kerja yang harus disesuaikan. Jadi yang
penyesuaiannya ya, seperti pelabelan ya, kayak misalkan nggak ada spasi dan lain-lain, itu kita sesuaikan di variable view. Kalau data view bentuknya seperti ini. Ini adalah penyajiannya. Ini kan kode-kodenya tadi ya, seperti itu. Kemudian, jadi ini kita sesuaikannya di sini. Jangan lupa tipenya adalah numerik, karena kan di sini angka, ya. Tapi pasti biasanya sih itu akan otomatis menjadi numerik sih. Kalau misalkan datanya bentuknya tulisan, biasanya di sini akan muncul string. Ini ada banyak ya. Cuman karena kita datanya data angka, pasti tulisannya akan numerik. Begitu. Ya. Sebentar ini gimana ya? Karena di saya, ini bisa dipindah nggak ya? Nah, kemudian kita akan memulai analisis statistik deskriptifnya. Langkahnya adalah kita klik analyze. Ini untuk data demografi ya, teman-teman. Kemudian deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Coba, mungkin teman-teman ingin mencatat terlebih dahulu. Jadi ini untuk data demografi, langkahnya kita pilih analyze ya. Kemudian deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Begitu. Oke, kita coba klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kita masukkan semua nih. Karena kita ingin mengetahui data ini semua kan. Kita masukkan ke variabel. Begitu. Kita sesuaikan statistiknya. Apa yang ingin kita ketahui. Misal ini min, median, mode, ya boleh lah ya. Semua bisa kita centang. Bisa kita centang semua. Mungkin kita ingin lebih lengkap. Begitu. Bisa kita centang aja semua. Kemudian continue. Sebentar, saya ulang. Nih, seperti ini ya. Ini dicentang semua, kemudian continue. Oke. Kemudian ini chart. Ini juga bisa sih kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan bentuk grafiknya atau bagannya begitu. Ini bisa kita pilih mau bentuk model seperti apa. Misalnya kita pilih bar chart. Bar chart itu yang bentuknya batang itu ya. Terus kita bisa pilih akan menampilkan frekuensi atau persentase. Kalau frekuensi berarti jumlah yang sesungguhnya. Misal laki-lakinya jumlahnya 10 gitu ya. Ya frekuensinya berarti 10, berarti perempuannya yang 20. Kalau persentase itu sudah dalam bentuk persen. Begitu. Ini tinggal pilih salah satu. Misal kita pilih persen aja. Kita continue. Kemudian oke. Nah, di sini akan muncul outputnya. Kalau di lembar output akan muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini kita akan melihat tabel yang per masing-masing tabel ini. Ya. Nah, di sini kita ketahui misal untuk gender, kemarin kan laki-laki 1 ya. Terus kemudian perempuan 2. Nah, di sini kebaca frekuensinya 11, berarti jumlah laki-lakinya ada 11 dan jumlah perempuannya ada 19. Total sampelnya adalah 30, seperti itu. Persentasenya adalah berarti laki-laki ada 36,7% dan perempuan 63,3%. Begitu. Jadi kita harus sudah punya catatan ya. 1 itu kode untuk apa, 2 untuk apa, 3 untuk apa, 4 untuk apa, dan seterusnya. Itu kita sudah catat tersendiri, seperti itu terpisah tersendiri. Nah, interpretasinya yang paling mudah adalah untuk demografi, untuk data demografi, interpretasinya adalah data mana yang paling mendominasi atau mayoritas. Misal untuk perempuan, oke. Oh, belum berubah lagi ya? Sebentar.
Saya stop share, saya share screen Kalau ulang. share screen yang di-share langsung jangan dipilih ke filenya, Bu. Jadi langsung dipilih yang paling atas bagian screen. Itu nanti Oh kalau iya, Ibu pindah-pindah akan mengikuti terus gitu. oke. Bisa dicoba. Ini langsung ya. Oke, ini sudah termuat. Ya, coba Sudah, Ibu Bu. geser ke file yang lain, Bu. Saya pengen cek lihat apakah ikut pindah juga. Nah, Ini betul. saya buka Ya, Excel, enggak ya? ya, sudah pindah ke Excel. Betul, Iya, seperti itu. oke, aman. Nah, saya ulangi lagi. Ini kita sudah ke output share-nya. Ini output share-nya. Kita buka yang per masing-masing indikator, istilahnya begitu ya, per masing-masing ini data demografinya. Ini untuk data jenis kelamin. Untuk data jenis kelamin, kita sudah catat terlebih dahulu, satu itu untuk apa, dua untuk apa. Satu kan kemarin untuk laki-laki ya, dua untuk perempuan. Berarti di sini bisa kita ketahui jumlah responden laki-lakinya ada 11. Kemudian jumlah responden perempuannya ada 19. Kemudian total responden atau sampelnya ya, berarti sampelnya ada 30. Seperti itu. Nah, ini bisa di-copy teman-teman. Ini bisa kita copy untuk kita lampirkan nanti di Word ya, di Microsoft Word untuk pelaporan. Tapi saya merekomendasikan sekali lagi untuk di dalam skripsi ya, di dalam laporan skripsi itu ditulis ulang ya tabelnya agar lebih rapi seperti itu. Jadi biasanya sih mahasiswa itu tabel yang seperti ini, tabel dari SPSS langsung dipindah ke laporan skripsi. Nah, itu boleh, tapi itu diletakkan di lampiran ya, bukan di dalam bagian skripsinya, badan skripsi seperti itu. Kemudian ini kita lihat persentasenya ya. Untuk laki-laki berarti 36,7%, untuk perempuan 63,3%. Nah, untuk interpretasinya dalam data demografi itu kita bisa lihat mayoritasnya atau data yang mendominasi. Jadi misalkan untuk jenis kelamin mayoritas berarti kan perempuan ya. Begitu itu kita laporkan. Jadi membaca data boleh, tapi interpretasinya jangan lupa. Jadi kebanyakan itu biasanya laporannya begini. Untuk data jenis kelamin ya, untuk data jenis kelamin laki-laki sejumlah 11 dengan persentase 36,7, sedangkan perempuan berjumlah 19 dengan persentase 63,3. Selesai gitu doang. Tapi coba kita interpretasikan. Sederhananya ya, interpretasi yang paling sederhana untuk data demografi, kita tarik kesimpulan pada mayoritasnya atau yang mendominasi. Nah, kita sambung nih, oleh karena itu perempuan mendominasi dalam sampel penelitian kali ini, seperti itu misal. Ya, jadi kita lihat data mana yang paling besar. Itu bisa menjadi interpretasi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Usia nih misal, oh ternyata yang nomor satu kemarin kalau nggak salah 16 sampai 25 tahun ya. Nah, ada 17 orang. Berarti mayoritas responden adalah berusia 16 hingga 25 tahun dengan persentase 56,7. Seperti itu interpretasinya. Jadi, setelah ini teknis ya, setelah kalimat membaca data ya, setelah disebutkan satu persatu itu berikan kesimpulan sedikit gitu, yaitu berarti mayoritas didominasi oleh responden berusia 16 sampai 25 tahun, seperti itu. Dan seterusnya sama, ini juga seperti itu ya. Jadi untuk ini kita sudah harus punya catatan terlebih dahulu agar kita menerjemahkannya lebih mudah ya nantinya. Oke, nah ini kalau kita ingin menampilkan chartnya atau grafiknya ya. Ini
Tadi kita pilih bar chart ya, seperti ini, grafik batang. Nah, tadi kan respon perempuan lebih mendominasi ya, berarti pasti chartnya akan lebih tinggi, seperti itu. Tadi kita pilihnya persentase, jadi di sini tadi kan dituliskan 63,3%. Nah, di sini akan tertulis persen. Tapi kalau teman-teman memilihnya frekuensis ya, frekuensis itu berarti adalah jumlah nyatanya ada berapa, di sini akan tertulis frekuensis dan angka-angka ini akan menunjukkan angka jumlah aslinya berapa. 63,3, ini kan tadi 60 lebih dikit berarti kan 63,3%. Ini kalau teman-teman ingin menampilkan chartnya ya atau grafiknya. Ini juga bisa di-copy. Cara mengkopinya tinggal kita klik. Misal kita copy gender ya, tadi kita klik di sini, klik kanan, copy. Coba kalau copy paste, copy as, oh ini ya, jadi ada pilihannya ya. Kalau misalnya kita copy as, ini mau di copy sebagai image atau sebagai tabel. Tapi biasanya kita copy biasa seperti ini juga bisa. Kita cari Word ya, coba kita copy di Word. Karena kebanyakan dari teman-teman itu sebenarnya lancar dalam pengolahan data, tapi kurang lancar dalam menginterpretasi. Padahal yang paling penting dalam pelaporan baik itu skripsi, baik itu makalah penelitian, itu yang paling penting adalah interpretasinya. Kita tinggal paste aja, kita tinggal tempel. Nah, akan seperti ini. Ya, ini bisa kita lampirkan pada lampiran. Kalau misal kita copy chartnya, coba kita copy grafiknya, kita copy. Oke, kita pindahkan ke Word, kita tinggal paste. Bisa juga seperti itu. Nah, itu untuk statistik deskriptif data demografi. Dari sini mungkin teman-teman ada yang masih bingung atau terlalu cepat, boleh bertanya. Silahkan. Belum ada? Oke, coba kita olah lagi ya. Kita olah bersama-sama lagi. Nggak apa-apa, ini kita olah-olah terus juga nggak masalah sih sebenarnya, karena di output pasti akan keluar. Coba kita olah, ada yang ingin menjadi volunteer, menyebutkan tahapannya apa saja? Atau ingin diulang? Sebentar ya. Ini menghalangi. Oke. Coba kita ini ya, mungkin karena masih belum ada suaranya, mungkin masih bingung atau mungkin ingin diulang. Diulang, Bu. Diulang, baik. Kita klik ini ya, tadi setelah kita input datanya, kita sesuaikan pada variabel view ya, terkait penulisan biasanya tabel ini. Oh ya, ini kita mau klik analyze-nya di variable view maupun di data view itu sama aja ya. Tidak berpengaruh, nggak ada pengaruhnya. Jadi kita mau pakainya analyze di tabel variable view juga nggak masalah. Kita pakai analis ya, analis, deskriptif, statistik. Kemudian pilih apa teman-teman? Ada yang ingat? Frekuensis. Ya, betul. Kita pilih frekuensis. Ya, tahapannya seperti ini. Mungkin ingin dicatat dulu. Analis, deskriptif statistik, kemudian frekuensis. Oke.
Karena tadi kita sudah olah ya, jadi ini datanya sudah masuk semua. Nah, sebelumnya kan seperti ini ya. Kemudian ini kita pindahkan ke kolom variabel. Oke, cek di statistiknya. Tadi ini kita sudah centang ya. Sudah kita centang semua, kemudian continue. Oke, kemudian pilih chart. Chartnya kita mau bentuk apa? Tadi kan kita pilih bar chart. Itu ya. Bisa juga pilih pie chart ya, yang bentuknya bulat itu ya. Itu bisa juga. Histogram juga bisa. Misal kita pilih pie chart, kemudian menggunakan frequencies ya. Frequencies tadi masih ingat nggak teman-teman? Frequencies itu akan menunjukkan apa? Angkanya secara detail. Ya, jumlahnya. Kalau persentase itu sudah dalam bentuk persen ya. Jadi kalau frequencies itu jumlah dalam, ya senyatanya sekian gitu jumlahnya. Misal tadi sebelumnya kita pilihnya persentase ya. Kita misal coba untuk frequencies. Kita continue. Kemudian kita oke. Nah, ini nih. Oh ya, ini saya jelaskan ya sedikit. Ini pengerjaan kita yang pertama tadi ya, sampai di bar chart. Ini pengerjaan kita yang barusan. Ada di sini. Ya, ini bisa kita klik, kita akan langsung menuju ke pengerjaan kedua. Kalau kita ingin balik ke pekerjaan pertama, daripada kita scroll layar seperti ini kan lama. Kita tarik aja di apa ini ya istilahnya seperti labelnya ya di frekuensi yang pertama gitu. Kita ingin yang kedua, ke pengerjaan kedua ya, karena kita ingin melihat pie chart tadi. Oke, seperti ini. Ini jumlahnya akan sama. Tadi kita sudah bahas di awal ya. Seperti ini. Mungkin yang beda adalah ini pie chart-nya ya. Ini lebih main warna ya. Misalkan 1 itu warna biru, 2 warna merah. Berarti 1 tadi laki-laki, merah untuk perempuan. Seperti ini. Kira-kira pembagiannya seperti ini nanti. Itu untuk pie chart-nya. Oke, ini juga bisa di-copy ya, sama. Oke, ini untuk data demografi. Sekarang kita beralih ke data kuesionernya. Oke. Amannya sih ini kita close aja ya. Daripada bercampur ya. Jadi ini khusus untuk data demografi ini kita close untuk output ya. Untuk ini lembar output ya, kita close. Kita simpan. Apakah ingin menyimpan output 1? Ya. Kita bisa tulis, kita simpan di folder yang kita kehendaki. Misal di praktisi mengajar saya biasanya. Oh, praktisi mengajar sedang saya buka ya. Oke, nggak apa-apa. Kita simpan di sembarang. Misalkan di ini. Kita klik aja. Kita mau simpan di mana. Kita simpan di dokumen lah. Gitu. Kita tulis output 1 demografi responden. Nanti ini bisa dibuka kembali lembar outputnya. Tipe penyimpanan filenya SPV ini sudah otomatis. Kemudian kita save. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin membuka kembali hasil dari SPSS yang sudah teman-teman olah, itu dibukanya pada output. Nah, output nanti sudah akan langsung menampilkan apa yang teman-teman kerjakan. Gitu. Seperti ini ya. Kalau ini data juga ingin disimpan, bisa juga. Ini kita close. Ya, ini kita simpan. Yes. Ya. Seperti itu. Kita ketik input data demografi gitu misal. Tipe penyimpanan filenya juga sama. Kita tinggal save begitu. Nah, sekarang kita pindah ke kuesioner ya.
Ini kita close dulu Excel yang apa namanya? Data demografi. Oke, kita simpan. Kita buka data demografi. Data demografi kita buka dulu sebentar Excel-nya untuk sedikit menjelaskan ya. Mohon maaf kok data demografi. Data kuesioner keperilakuan. Kita akan mengolah statistik deskriptif data keperilakuan. Nah, di sini kan biasanya ini variabel jadi gini. Sebentar, ada P1 sampai P5, ada I1 sampai I3 dan seterusnya. Misal PI ya, PI di sini. Oh ya, PI1 sampai PI5. PI1 sampai PI5 itu adalah instrumen ya atau pertanyaan yang mengukur suatu variabel atau suatu konstruk. Jadi mau nyebutnya variabel bisa, mau nyebut konstruk juga bisa, tapi biasanya untuk kalangan teman-teman itu nyebutnya variabel ya. Nah, variabel PI. Ini contoh datanya, contoh kuesionernya. PI itu dalam penelitian saya waktu itu adalah tentang personalisasi iklan ya. Personalisasi iklan itu nama variabelnya diukur dengan 5 instrumen atau pertanyaan. Bahasa sederhananya adalah pertanyaan, begitu ya. Jadi variabelnya adalah personalisasi iklan, instrumennya ada 5 pertanyaan. Oke. Nah, biasanya kalau kita habis download dari Google Form ya, spreadsheet-nya kita download, ini pasti akan dalam bentuk pertanyaan. Tapi ini data sudah saya rapikan ya. Kemudian setiap pertanyaan itu kita kode. Misalkan personalisasi iklan diukur dengan 5 instrumen. Itu kita kasih kode PI1, PI2, PI3, PI4 hingga PI5. Begitu seterusnya untuk variabel yang lain ya. Nah, ini ada data sejumlah 30. 31 itu karena ada header-nya ini ya, ada kolom atas yang ini. Ini ada 30 data. Begitu. Nah, ini juga sama, kalau misalkan teman-teman isinya masih setuju, sangat tidak setuju, netral, masih dalam bentuk tulisan huruf, itu perlu dikode. Ya, dengan menggunakan VLOOKUP yang kemarin kita pelajari. Kemudian juga jangan lupa untuk datanya dikunci. Tadi ada yang masih ingat cara menguncinya gimana? Blok, di blok, terus di Ya. copy, Ya. Copy, pastenya terus pakai yang ada nilainya. Yang ada paste pakai Yang ada 1, 2, 3-nya. paste nilai. ya betul, yang ada 1, 2, 3-nya atau disebut dengan paste nilai. Nah, kalau misalkan datanya yang terinput ke apa namanya ke Excel sudah dalam bentuk kode angka ya, sudah tidak bukan lagi tulisan huruf, itu bisa langsung untuk dikerjakan di SPSS. Tapi tetap ya ini harus dikode nih, nggak bisa kalau ini dalam pertanyaan yang panjang ya, ini harus dikode setiap variabelnya. Ini variabel P, ini variabel I, variabel I diukur dengan 3 instrumen. Berarti ada I1, I2, I3. Kemudian ketepatan waktu, KW itu ketepatan waktu diukur dengan 4 pertanyaan atau 4 instrumen. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Nilai iklan ada 3. Kodenya NI, NI1, 2, 3. Sikap terhadap iklan daring diukur dengan 4 instrumen atau 4 pertanyaan, berarti SID 1, 2, 3, 4. Begitu. Oke, itu sekilas untuk data Excel-nya. Ya, sama. Jadi nanti ketika teman-teman itu mendownload spreadsheet dari Google Form ya, pasti akan banyak sekali data. Itu yang harus teman-teman pecah. Demografi sendiri di dalam file tersendiri.
kemudian data kuesioner juga dalam file tersendiri. Ya, jadi dipecah antara data demografi dan data inti dari kuesioner itu, begitu. Ya, itu perlu dilakukan agar nanti pengolahan datanya lebih mudah dan tidak terjadi error atau kesalahan. Dan selanjutnya adalah di kode itu tadi. Oke, ini kita tutup dulu. Simpan. Kita buka SPSS-nya. Kita buka SPSS dulu. Oke. Sama kita melakukannya, langkah-langkahnya sama seperti kita menginput data demografi. Akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ini bisa kita close. Jadi langsung ke file ini. Ada yang masih ingat tadi cara mengimpor data atau menginput datanya? Tahapannya apa aja? Di file, Ya. Kemudian terus Open. open ya, data, ya. terus dipilih datanya yang mau diinput. Nah, tipenya jangan lupa ya, tipenya adalah apa? Excel. Excel, betul. Nah, kita input data kuesioner keperilakuan. Keperilakuan itu tadi ya, kuesioner terkait dengan biasanya sih terkait dengan skripsi atau penelitian tentang pemasaran ataupun sumber daya manusia. Tapi sebenarnya sekarang keuangan pun juga sudah mulai sering meneliti tentang keperilakuan, ya. Jadi termasuk ke dalam penelitian keperilakuan. Nah, oke, ini kita open. Kita tunggu sebentar. Klik OK. Ya, seperti ini. Nah, kalau di teman-teman masih muncul V seperti ini dihapus aja. Karena kalau di aplikasi saya sering muncul seperti itu ya. Jadi kan kita hanya sampai SID 4 ya, sikap iklan daring, pertanyaan keempat. Nah, tipenya pasti numerik karena datanya berbentuk angka. Itu tadi, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau untuk pelabelan bisa juga sih kita tulis, ini kita tulis personalisasi iklan gitu bisa juga. Tapi ini makan waktu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena nggak bisa di drag ini. Kita harus tulis satu persatu. Ini saya contohnya hanya untuk personalisasi iklan saja ya. Untuk selanjutnya bisa dikode sendiri. Karena kalau kita kode semua pasti akan lama nanti. Oke. Karena tadi dalam SPSS itu tidak mengenal spasi, makanya namanya seperti ini. Ini kan nggak ada spasinya. Baru di pelabelannya, agar datanya terbaca secara lebih baik, itu baru ada spasi. Oke. Ada yang masih ingat apa namanya langkah untuk deskriptif statistik? Statistik deskriptif, tadi langkahnya apa? Yang pertama analyze, Ya. Kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensis. Nah, di sini bedanya teman-teman. Kalau sebenarnya frekuensis juga boleh ya, tapi untuk frekuensis itu saya rekomendasikan untuk data demografi. Tapi kalau untuk data kuesioner kita menggunakannya yang ini, deskriptif ya. Bisa juga sebenarnya, tapi akan lebih mudahnya penerjemahannya ketika kita menggunakan deskriptif. Nah, ini kita masukkan. Karena ini tadi sudah dilabeli ya, jadi ini tertulisnya seperti ini. Apa namanya, nama aslinya. Kita masukkan semuanya. Kita blok semua, kita masukkan ke variabel ya. Kemudian option. Nih, ini yang kita pilih min sama standar deviasi itu adalah
hal yang penting ya dalam interpretasinya. Kemudian nilai minimum, nilai maksimum. Ini aja, cukup ini aja. Min, standar deviasi, minimum, maksimum. Kemudian kita continue. Mungkin mau dicatat dulu atau difoto dulu, silahkan. Apa aja yang dicentang. Kemudian kita klik continue. Nah, langsung kita oke. Coba kalau style itu enggak ya, kalau style itu enggak perlu. Jadi hanya di optionnya aja yang kita ubah. Kita oke. Setelah itu, jadi hanya kita masukkan ya seluruh variabelnya, kita masukkan. Kemudian option, ini kita centang min, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Variabel is, ya, ini pilihannya. Kemudian continue, lalu oke. Ini akan muncul outputnya. Nah, karena ini tadi sudah kita beri label ya, jadi disebutnya sudah personalisasi iklan. I itu insentif, KW itu ketepatan waktu, NI itu nilai iklan, SID itu sikap iklan daring. Di sini kita bisa lihat, datanya hanya ini aja, satu kotak ini aja. N itu jumlah sampel, jadi ada 30 orang dalam responden dalam penelitian ini, misal, ya ini hanya permisalan. Jadi N-nya ini ada 30, berarti ada 30, cara bacanya begini, ada 30 orang yang menjawab instrumen personalisasi iklan 1. Seperti itu, tapi itu tidak perlu ditulis atau diterjemahkan ya, itu hanya untuk pemahaman dan pengertian kita aja. Kemudian minimum, nilai maksimum. Nilai minimum itu berarti nilai terendahnya. Dari 30 sampel ya, paling kecil dia menjawab 3 itu artinya netral ya. Mungkin bisa ditulis ya, 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 sangat tidak setuju, mohon maaf, 2 tidak setuju, dan 1 itu sangat tidak setuju. Tidak ada nilai 0 ya. Nah, berarti paling rendah dia menjawabnya netral atau 3 ya. Di kodenya 3. Kemudian nilai maksimumnya adalah 5. Berarti menjawabnya sangat setuju. Kemudian nilai rata-ratanya 4,07. 4,07 itu kan berarti mendekati 5 ya. Mendekati 5. Nah, apa namanya, nilai maksimum minimum ini, sebentar, nah, nilai maksimum minimum ini hanya seperti itu aja penerjemahannya ya, paling sedikit dia jawabnya 3, berarti netral, paling banyak menjawabnya maksimumnya 5, berarti mereka menjawabnya sangat setuju. Nah, yang kita sorot ya, yang kita istilahnya kita garis bawahi itu ada di nilai min dan nilai standar deviasi. Nilai minnya 4,07 berarti mendekati nilai maksimum. Berarti persepsi responden ya secara umum adalah baik ya. Tadi karena 5 itu kan sangat setuju. Berarti itu kan sangat baik. Tapi kalau di sini nilainya 4 berarti itu baik. Oke. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi 5 itu sangat setuju. Sedangkan nilai min-nya atau nilai rata-ratanya 4,07. Berarti persepsi responden ya terhadap pertanyaan pertama pada variabel personalisasi iklan itu baik. Nah, di sini nanti teman-teman nulisnya bukan terhadap pertanyaan personalisasi iklan yang pertama, bukan ya. Tapi kita bahasakan melihat pertanyaan aslinya itu seperti apa, menanyakan tentang apa, begitu. Misalkan, apa ya, saya agak lupa sih ini, apa namanya, pertanyaan-pertanyaannya itu tentang apa, gitu. Misalkan menanyakan, misal ya, ini hanya permisalan, misalkan menanyakan personalisasi iklan, apakah personalisasi iklan
sangat membantu Anda dalam menemukan produk. Misal ya, kata kuncinya menemukan produk. Di sini rata-ratanya 4,07, berarti persepsi responden itu baik ya terhadap personalisasi iklan membantu menemukan produk. Seperti itu. Ya, agak panjang ya untuk interpretasinya. Nah, untuk standar deviasi ini penyimpangannya. Nah, standar deviasi ini dibandingkannya ya, melihatnya itu dengan dibandingkan dengan nilai rata-rata. Oke? Ya, dengan nilai rata-rata. Kalau nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai min, maka penyimpangan tidak terlalu tinggi. Oke, di sini titik 785. Pada SPSS, 0 di depan koma itu tidak terbaca. Cara membacanya berarti ini adalah 0,785. Seperti itu. Ya, 0,785. Nolnya nggak akan tertulis di sini. 0,785 itu otomatis lebih rendah dari 4,07. Maka penyimpangannya rendah. Berarti datanya baik. Ya, kita ke interpretasi yang ini. Kita kembali ke interpretasi yang ini, teman-teman. Ya, jika nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata atau min, maka penyimpangannya rendah. Ini adalah interpretasi yang paling penting nih. Jadi tidak hanya membaca data aja, ya, tidak hanya membaca data bahwa nilai rata-ratanya sekian, nilai standar deviasinya sekian. Itu belum keluar maknanya. Nah, maknanya adalah di sini. Nilai penyimpangannya rendah dan nilai penyimpangannya atau nilai penyimpangannya tinggi. Oke. Agak sedikit ribet dalam interpretasi, mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Ini sudah 10.15 ya. Terkait interpretasi mungkin masih ada yang bingung atau tahapannya. Oke, ngerti ya berarti ya. Kita coba sekali lagi pengolahannya. Ada yang ingin volunteer, ingin apa namanya, mendikte saya apa aja tahapannya untuk statistik deskriptif, data kuesioner, perilakuan. Yang pertama analyze, Ya, kemudian deskriptif statistik, ya, kemudian deskriptif. ya. Kemudian ini ya. Option. Ini karena kita tadi udah masukkan ya. Ini dipindahkan dulu ke kolom variabel ya. Kemudian option ini ya. Yang dicentang. Kemudian continue, lalu oke ya. Akan muncul data yang sama seperti yang tadi kita olah. Ini yang akan menjadi tugas kalian nanti. Sama penerjemahannya. Jadi nanti data apa namanya file yang dikirim ke saya itu dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word. Jadi kalian copy ini tabelnya, kalian copy, kalian pindahkan ke Word ya. Jadi bukan SPSS yang dikirim ya. Kalian pindahkan ke Word, simple aja ketik di bawahnya interpretasinya apa. Interpretasi. Misal 1 untuk PI 1 gitu ya. Untuk PI 1 apa namanya, karena ini nilainya standar deviasinya, penerjemahannya mulai dari min ya. Nilai min 4,07. Artinya persepsi responden terhadap, untuk tugas saya ketik aja, terhadap PI 1 adalah baik, begitu. Kemudian
nilai apa namanya penyimpangan ya untuk standar deviasi, nilai penyimpangan itu berapa ini? 0,785 atau nilai standar deviasi begitu saja biar teman-teman tidak bingung ya. Nilai min dan nilai standar deviasi 0,785 lebih kecil dari nilai min. Maka sebutin aja nilai min sebesar 4,07. Maka penyimpangan tidak terlalu tinggi atau penyimpangannya rendah. Ini format tugasnya seperti ini. Ini contohnya ya. Kalian bisa tulis nanti nomor 2, PI 2, nilai minnya berapa gitu ya. Untuk latihannya seperti itu. Ini mungkin format tugasnya ingin ditulis seperti ini atau difoto aja. Nilai minnya disebutkan, maka artinya persepsi responden terhadap PI1 adalah baik. Kalau misalkan angkanya 3 berarti cukup baik. Kalau angkanya 2 berarti ya bisa kita bilang buruk ya. Kemudian kalau 1 ya berarti sangat buruk. Kalau misalkan 5 atau misalkan 4, karena nggak mungkin 5. Misalkan mungkin aja sih ya. Tapi misalkan 4, di atas 4,5 itu sudah terkategori sangat baik gitu. Kita bisa tuliskan di sini sangat baik begitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, ini nanti tayangan ulang Zoom-nya di apa di YouTube ya? Oh ya, boleh boleh. Nanti YouTube-nya karena apa, Bu? untuk ini ya panduan mengerjakan. Baik. Nanti saya akan coba upload di YouTube. Oke, ini untuk data keperilakuan. Sama, data keuangan pun juga sama ya. Ini sedikit ngebut ya, karena tinggal 10 menit. Untuk data keuangan saya sekilas aja. Oh ya, kalau untuk tugasnya cukup ini aja. Untuk data kuesioner ini, kalau data demografi sudah paham lah ya. Data demografinya nggak usah, hanya data kuesioner. Berarti ada sekian pertanyaan ini ya yang harus kalian olah. Teman-teman olah, nanti filenya dalam bentuk Word yang saya sebutkan. Di copy dulu ininya, tabelnya, nggak apa-apa, copy tabelnya apa adanya aja dari SPSS, kemudian interpretasinya. Karena yang paling penting itu sebenarnya adalah interpretasinya. Nah, ini saya sekilas ke data keuangan ya. Data keuangan ini kita tidak punya waktu banyak karena 1,5 jam itu sebenarnya cukup ngebut ya teman-teman. Ini contoh data keuangan untuk anak-anak keuangan atau anak-anak yang menggunakan data sekunder. Istilahnya data sekunder karena kita kan nggak mengumpulkan data sendiri, ini data sudah terpublish, sudah bisa di-download, kemudian tinggal kita pilih apa yang ingin kita ambil, kemudian kita olah. Kan begitu ya kalau data sekunder itu sifatnya. Ini contoh data sekunder untuk PBV dan EPS pada saham ya, pelaporan saham. Ini ada berapa? Ada 10 emiten ya. Kemudian ada tahunnya. Ini menggunakan data time series. Kalau tadi kita mengolah data kuesioner itu data cross section. Ini data time series. Ini contohnya simple. Ini ada 3 tahun. Rentangnya hanya dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Time series ya, runtut waktu. Nah, harga sahamnya ini. Harga sahamnya, kemudian EPS, PBV. Y itu adalah variabel dependen ya. X1 dan X2 itu variabel independennya. Ini kita melihat pengaruh X1, X2 ke Y. Niatnya seperti itu, tapi ini kita masih statistik deskriptif, jadi belum sampai situ.
Ini untuk data keuangan sama, ini dihilangkan ya, ini dihapus. Ini dihapus, kemudian kita simpan ya. Kita olah dengan SPSS, kita masukkan sama. Oh ya, penting untuk diketahui bahwasanya di SPSS itu tidak membaca koma, tapi membacanya titik. Jadi ini datanya kan 1,07 harusnya, tapi di sini tertuliskan 1,07. Itu akan baru terbaca di SPSS. Nah, angka 0 di depan koma itu nggak akan terbaca, tapi akan tertulis titik, misal ini ya, titik 81, hanya akan tertulis seperti itu. Ya, jadi dihapus dulu nama emiten dan nama tahunnya, misal ya. Kemudian hanya tertinggal ini aja. Kita simpan. Kemudian kita buka SPSS-nya. Kita pakai file baru ya. Kita tutup aja deh. Karena ini kita simpan output-nya. Ini kita simpan output-nya. Yang disimpan output dan input itu dua-duanya disimpan lebih baik. Tapi yang biasa kita buka-buka lagi, kita lihat hasil datanya itu adalah terkait dengan apa namanya? Terkait dengan output ya, output 1 apa namanya tadi, data kuesioner. Yang dibuka lagi itu output-nya. Oke, ini kita close aja. Nah, kita bisa tumpuk aja karena ini file baru berarti kan. New data, file open, kita buka data keuangan. Kemudian ganti dulu tipenya sama Excel data keuangan. Langkahnya sama ya, langkahnya sama. Oke. Seperti ini. Ini numerik, pastikan ini di sini numerik agar datanya terbaca. Langkahnya juga sama, analyze, deskriptif statistik, deskriptif, masukkan semuanya. Kemudian option, cek ya. Mean, standar deviasi, minimum, maksimum, variable list, kemudian continue, lalu oke. Seperti ini datanya. Ini data deskriptif statistik untuk keuangan. Jadi pastikan, oh ya, saya tips sedikit ya, kembali ke Excel-nya. Karena datanya time series, ya, ini tadi kan masih ada tahunnya ya, masih ada tahun dan nama emiten yang kita hapus tadi barusan. Menuliskannya kalau bisa ke bawah. Jadi 2015, 2016, 2017 gitu. Jangan ke samping. Kalau ke samping input datanya yang akan susah untuk anak-anak keuangan, untuk anak-anak yang akan menggunakan data sekunder. Itu akan susah. Jadi lebih baik menuliskannya tuh ke bawah. Jadi ini kan dari data 2016, 17, 18. Seperti ini. Kalau ke samping itu kita harus inputnya satu persatu, seperti kita mengcopy paste gitu. Nah, itu untuk data keuangan. Tugasnya ada hanya data kuesioner keperilakuan aja ya, yang perlu teman-teman olah. Seperti itu. Ada sisa 4 menit, kita bisa review dulu apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin dari teman-teman ingin bisa menyebutkan atau bisa ini menjelaskan data time series itu apa dan data cross section. Boleh salah satu sukarelawan. Data time series itu data yang seperti apa, data cross section yang seperti apa. Oke, saya ulang ya. Jadi data time series itu data runtut waktu. Data yang dimulai dari tahun sekian hingga tahun sekian. Ya, itu data time series. Kalau data cross section hanya satu kali waktu aja. Begitu. Kalau time series pasti akan tersaji data 2016, 2017, 2018. Misal contohnya seperti itu. Oke, jadi data time series data yang terdiri dari
runtut waktu tertentu. Misal dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Kalau data cross section adalah data satu kali waktu, berarti satu kali pengambilan data saja. Contohnya data kuesioner itu tadi. Tapi sebenarnya data time series pun juga bisa di cross section-kan dengan merata-ratakan. Jadi kita rata-rata dari tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 di rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu yang akan kita masukkan ke SPSS itu bisa menjadi data cross section. Oke, kemudian input data. Input data itu harus berupa filenya harus format apa, teman-teman? Mungkin untuk input data. Excel, Bu. Ya, betul. Harus format Excel ya untuk diolah ke dalam SPSS. Kemudian output data SPSS itu bisa berbentuk apa aja? Teman-teman, bisa berbentuk apa? Tabel ya, tabel ataupun diagram yang tadi kita copy. Ini namanya output nih. Ini namanya output SPSS. Ini berbentuk diagram ya, dan ini berbentuk tabel. Begitu. Ya, itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan Bu Noni, saya kembalikan kepada Bu Noni. Terkait dengan ini, apa namanya, statistik deskriptif. Jadi menggambarkan data ke dalam nilai mean, nilai varian. Mohon maaf, kalau nilai varian, sebenarnya nilai varian boleh, tapi biasanya nilai mean, standar deviasi, kemudian nilai minimum dan nilai maksimum. Itu sih, ya. Jadi tugasnya itu tadi, dalam bentuk Word saja, kalian olah data kuesioner, diterjemahkan seperti ini. Seperti yang ini tadi, yang saya ketikkan tadi. Tadi ada yang ketinggalan ngetik ininya, interpretasinya. Nanti bisa saya share screen sebentar. Oh, ini nih ya. Ini untuk interpretasinya ya. Nanti takutnya teman-teman ada yang apa namanya ketinggalan untuk interpretasi tugasnya. Cuma nanti dalam penulisan skripsi kalian bisa elaborasi ya. Jadi kalimatnya nggak sesimpel ini gitu. Bisa kalian lebih jabarkan lagi gitu kalimatnya. Oke. Ini tadi sebenarnya Bu Noni WA perjalanan ke kampus. Ini saya stop share ya. Oke, karena teman-teman mungkin juga harus persiapan kalau ada yang kuliah lagi setelah mata kuliah ini. Kita open kamera dulu, kemudian kita apa namanya print screen dulu untuk absen ya. Silahkan open kamera. Ya, kita print screen dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Cek, sebentar kita cek dulu Bu Doni apakah sudah kembali atau masih dalam perjalanan. Sepertinya masih dalam perjalanan ya teman-teman. Oke, kita akhiri kelas kita hari ini. Alhamdulillah, dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ilmu yang kita pelajari berkah ya. Dan silahkan upload tugasnya maksimal Selasa aja ya. Selasa jamnya sama 2359 dalam bentuk Word ya. Kemudian untuk pertemuan depan kita masih menggunakan SPSS. Kita akan belajar tentang asumsi klasik. Jadi kita sudah mulai berlatih untuk data-data kuesioner ya. Jadi data demografi sudah selesai.
dan data start mulai ke data kuesioner. Oke, saya stop record.